Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Karangmadini dengan NIM 117512000427. Di sini saya akan menjelaskan tentang backpropagation untuk memenuhi luas jaringan syaraf tiruan. Apa itu backpropagation? Backpropagation merupakan salah satu bagian dari neural network dan merupakan metode pelatihan terawasi atau supervised learning dalam artian mempunyai target yang akan dicari. Ciri dari backpropagation adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Dalam metode backpropagation biasanya digunakan jaringan multilayer. Selanjutnya adalah arsitektur backpropagation. Jaringan multilayer yang dimaksud adalah layer yang terdiri dari input layer atau layer masukan, hidden layer atau layer tersembunyi, output layer atau layer keluaran. Tahapan backpropagation. Backpropagation terdiri dari dua tahap. Yang pertama ialah forward pass, yaitu mencari nilai hidden layer dan output. Yang kedua backward pass, yaitu membandingkan output dengan target. Berikut adalah contoh forward pass. Langkah pertama ialah menentukan nilai awal. Untuk menentukan nilai awalnya yaitu tentukan dulu nilai input, bias, learning rate, weight, dan target. Di sini terdapat I1 dan I2 yang merupakan target, O1 dan O2 merupakan target, B merupakan bias. Nilai weight diambil secara acak dari 0 sampai 1 yang nantinya ditempatkan pada hidden layer dan output layer. Dan di sini saya menentukan learning rate-nya yaitu 0,5. Langkah selanjutnya ialah menghitung hidden layer. Kita mencari nilai H1-nya terlebih dahulu. Untuk H1-nya rumusnya ialah I1 dikali W1 ditambah I2 dikali W2 ditambah B1. Kita masuki nilainya. Ditambah I2-nya 0,10 dikali W2-nya adalah 0,20. Ditambah untuk B1-nya adalah 0,35. Maka didapatkan hasil untuk H1-nya ialah 0,3775. Setelah mencari H1, kita mencari nilai H2-nya. Untuk mencari nilai H2-nya, rumusnya adalah di sini H2-nya berarti di sini I1 dikali dengan W3. Ditambah dengan
I2 dikali dengan W4. Ditambah dengan B1. Selanjutnya kita masukin nilainya. Untuk I1-nya 0,05, dikali dengan W3-nya 0,25, ditambah I2-nya adalah 0,10, dikali W4-nya adalah 0,30. Ditambah B1-nya adalah 0,35. Maka untuk H2-nya didapat nilainya 0,3925. Setelah memperoleh nilai H1 dan H2, hitung kembali dengan fungsi sigmoid. Rumusnya OUT H1 sama dengan 1 per 1 ditambah E pangkat min H1. Untuk nilai E-nya ialah 2,71828183. Selanjutnya masukin nilai H1-nya ialah didapatkan dari H1 ini. Jadi 1 per 1 ditambah 2,71828183 pangkat min 0,3775. Didapatlah hasilnya 0,593269992159. Selanjutnya untuk OUT H2-nya sama dengan 1 per 1 ditambah E pangkat min H2. Untuk H2-nya didapatkan dari yang sudah dicari tadi, maka 1 per 1 ditambah 2,71828183 pangkat min 0,3925. Maka didapatlah hasilnya 0,5968843781313. Langkah selanjutnya ialah menghitung output layar. Dengan rumus O1 sama dengan OUT H1 dikali W5 ditambah OUT H2 dikali W6 ditambah B2. Untuk OUT H1-nya didapatkan dari sini. Kita masukin nilai OUT H1-nya ialah 0,593269992159 dikali untuk nilai W5-nya 0,40. Selanjutnya ditambah OUT H2 dapat dari sini dikali W6. W6-nya adalah 0,45 ditambah B2-nya adalah 0,60. Maka didapatlah hasilnya 1,105905967105. Selanjutnya untuk A2-nya
Ot H1 dikali W7 ditambah Ot H2 dikali W8 ditambah B2. Ot H1-nya berdasarkan yang dicari tadi, yaitu 0,593269992159 dikali W7. W7-nya adalah 0,50. Ot H2-nya dapatkan dari yang sudah dicari tadi, dikali W8-nya. Dikali W8 ialah 0,55. Ditambah dengan B2 yaitu 0,60. Maka didapat hasilnya 1,22 4921 40 45. Selanjutnya mencari nilai Ot O1 dengan fungsi sigmoid. Dengan rumus Ot O1 sama dengan 1/1 ditambah E pangkat min O1. Untuk nilai E-nya 2,71828183. Lalu kita masukin untuk O1-nya, didapatkan nilai dari yang sudah dicari tadi. Maka didapat hasil untuk Ot O1-nya 0,751365069678. Selanjutnya mencari Ot O2 dengan rumus yang sama, yaitu 1/1 ditambah E pangkat min O2. Dengan O2-nya yang didapatkan yang sudah dicari tadi. Maka didapatlah hasilnya 0,772928465435. Langkah selanjutnya yaitu menghitung error total. Dengan rumus S1 sama dengan setengah T1 dikurang Ot O1 pangkat 2. Setengah T1-nya adalah 0,01 dikurang Ot O1-nya yang sudah dicari tadi di pangkat 2. Maka hasilnya 0,27481108327. Selanjutnya untuk E2 menggunakan rumus yang sama, yaitu setengah T1 dikurang Ot O2 pangkat 2. Dengan nilai masukin nilai Ot O2-nya yang sudah dicari tadi. Maka hasilnya 0,291029921686. Selanjutnya kita totalkan. Totalnya yaitu E1 ditambah E2 kita masukin, maka hasilnya 0,565841004953. Berikutnya adalah contoh dalam tahapan backward pass. Langkah yang pertama, mengupdate weight pada output layer. Langkah pertama yaitu dengan rumus E total per OW5 sama dengan E total per Ot O1 dikali Ot1 per O1 dikali O1 per W5. Untuk langkah ini kita mencari untuk E total per Ot O1 terlebih dahulu dengan rumus 2 dikali setengah T1 dikurang Ot O1 pangkat 2 kurang 1 dikali min 1 ditambah 0. 2 kali setengah T1-nya ialah 0,01. Ot O1-nya yang sudah kita cari tadi pangkat 2 kurang 1 dikali min 1 tambah 0. Maka didapatlah hasilnya untuk E total per Ot O1 0,741365069678. Langkah kedua, setelah kita mencari E total per Ot O1, kita mencari langkah selanjutnya ialah mencari Ot1 per O1 dengan rumus Ot O1 1 dikurang Ot O1.
Untuk OT1 nya yang sudah kita cari tadi, satu dikurang nilai OT1 nya yang sudah kita cari tadi, maka hasil untuk OT1 per O1 sama dengan 0,18681560,174. Untuk langkah ketiga yang selanjutnya, kita mencari O1 per W5 dengan rumus 1 dikali OTH1 dikali W5 pangkat 1 kurang 1 ditambah 0 ditambah 0. Untuk OTH1 nya yang sudah kita cari tadi, nilai ini, lalu dikali untuk W5 nya ialah 0,40. Angka 1 kurang 1 tambah 0 tambah 0, maka didapatlah hasilnya 0,593269992159. Selanjutnya kita kalikan semuanya, maka didapat total per OW5 nya sama dengan 0,0821704055555. Langkah terakhir yaitu melakukan update weight. Jadi untuk W5 nya W5 plus W5 dikurang learning rate dikali total per OW5. Untuk W5 nya ialah 0,40 dikali learning rate-nya yang sudah kita tentukan dari awal ialah 0,5. total per OW5 nya yang sudah dicari tadi, maka untuk W5 plus nya ialah 0,016433408111. Selanjutnya untuk W6 plus, untuk W6 nya ialah 0,45 dikali 0,5 dikali total per OW6, maka untuk nilai W6 plus nya ialah 0,018487584125. Untuk W7 dan W8 nya dilakukan dengan cara yang sama. Langkah selanjutnya yaitu mengupdate weight pada hidden layer. Untuk update weight pada hidden layer dengan rumus total per W1 sama dengan total per OTH1 dikali OTH1 per H1 dikali H1 per W1. Langkah pertama, kita mencari E1 per O1 sama dengan total per O1 dikali O1 per O1. Untuk total per O1 ini yang sudah kita cari tadi nih, dikali O1 per O1. Maka untuk nilai E1 per O1 0,1384985616. Selanjutnya mencari E1 per OTH1 dengan rumus E1 per O1 dikali O1 per OTH1. Untuk E1 per O1 nya ialah 1 nya
dapat dari nilai yang sudah dicari tadi dikali O1 per OTH1. O1 per OTH1 ini ialah nilai dari W5 yaitu 0,40. Maka hasil untuk S1 per OTH1 yaitu 0,0553994244. Dengan rumus yang sama didapatkan E2 per OTH2 yaitu min 0,01904919. Maka untuk E total per OTH1 nya ialah hasilnya 0,0010553117. Selanjutnya mencari nilai OTH1 per H1 dengan rumus OTH1 1 dikurang OTH1. Untuk nilai OTH1 nya dari nilai yang sudah dicari tadi satu dikurang OTH1, maka didapat hasil untuk OTH1 per H1 nya ialah 0,24130070,856. Selanjutnya menjumlahkan semua nilai. Untuk E total per OTH1 nya 0,001055311417 ditambah OTH1 per H1 nya 0,24130070,856 ditambah untuk H1 per W1 nya 0,05, maka didapat hasilnya 0,292356022273. Lalu mengupdate weight nya untuk W1 plus W1 dikurang learning rate dikali E total per W1. Untuk W1 nya W1 nya 0,15 dikurang learning rate nya 0,5 dikali E total per W1 nya dapat dari nilai yang sudah dicari tadi. Maka untuk W1 plus nya ialah 0,003821988863. Untuk W2, W2 plus, W3 plus, W4 plus digunakan dengan cara yang sama seperti mencari W1 plus. Demikianlah penjelasan dari saya tentang backpropagation. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.